Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Riana. Lepaskan tali di leherku. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sudah 1 jam kami duduk di pelataran masjid, belum berani masuk ke dalam karena masih ada orang yang sedang kajian. "Pet, lo kagak bawa sarung gitu?" tanyaku. "Kagak punya, Bal," balasnya. "Harusnya tadi lo pakai celana panjang." "Lupa, Bal, kan tadi buru-buru banget." "Iya, paling lo bakal diliatin orang terus." "Udah dari tadi kalau itu." Aku bangkit. "Kayaknya di dalam ada sarung deh." Kemudian berjalan masuk ke dalam masjid. Ada sebuah lemari kecil, tempat menyimpan sarung dan mukena. Bergegas ku ambil sarung, lalu menyerahkannya pada Petra. "Nah, kalau gini gak bakal ada yang liatin," ucap Supri saat Petra memakai sarung. "Sip, tapi sampai kapan kita cuma duduk di sini?" saut Petra. "Sampai subuh," balasku. "Nggak boleh di dalam gitu. Mesti tunggu yang lagi kajian selesai, paling sejam lagi." "Oke deh." Sekitar pukul 11 malam, masjid sudah mulai sepi. Kami pun berpindah tempat duduk di dalam. "Enak juga ya di dalam, adem," ucap Petra. "Emang," sautku seraya merebahkan diri. "Bal, gue tidur di pojok dong," pinta Petra, ingin tidur di dekat tembok. "Kagak ah. Ini kan pertama kali gua masuk masjid, hargain dikit dong, Bal." Petra menarik tubuhku hingga berguling ke samping. Lalu ia dengan cepat mengambil tempat tidurku. "Resek banget sih, Pet," ucapku kesal. "Astaga, lu berdua cuma tempat tidur aja berebut," ucap Supri. "Tahu nih si Petra," sautku. "Lagian gak mungkin si Riana masuk ke dalam masjid, bisa meleleh ntar," ucap Supri. "Tuh denger, Pet." Petra pura-pura tidak mendengar. "Kalau kayak begini terus, kosan bisa benar-benar sepi," ucap Supri. "Iya, kasihan juga bapak kos. Apalagi katanya kalau arwah gentayangan itu bisa sampai 40 hari. Ah, lama amat. Sekarang aja baru hari ketiga. Gua udah kayak gembel, tidur di mana aja. Kayaknya kalau terornya terus berlanjut, gue juga gak bakal kuat, Bal." "Yah, jangan pindah dong, Pri. Gue baru perpanjang soalnya." "Kita lihat aja nanti. Semoga aja habis pengajian Riana bisa cepet pergi." "Amin," saut Petra yang aku kira sudah tidur. "Lah, dari tadi lu dengerin?" tanyaku. "Iya, gue juga kalau gini terus mau pindah ke kosan temen aja. Aduh, ntar kamar sebelah gua kosong dong. Mau gimana lagi, Bal? Gue trauma lihat Riana. Tadi aja coba tidur, kebayang-bayang terus dia ngelantung di pohon." "Gue juga gitu. Udah, mending sekarang paksain tidur," ucap Supri. Suara azan subuh berkumandang membangunkanku yang sedang terlelap. Ini kali pertamaku tidur dengan nyenyak setelah kematian Riana. Kulihat Supri sudah tidak ada di sampingku. "Pet, bangun," ucapku pelan sambil menggoyangkan tubuhnya. "Pet, bangun." "Bentar, Bal, masih ngantuk," sautnya dengan mata masih tertutup. "Udah subuh, Pet. Bentar lagi aja, mata gua masih rapat." Mungkin Petra lupa kalau ini adalah masjid. Aneh, kalau orang lain sedang sholat, ia malah tidur.
Ini masjid, Pet. Orang-orang lagi mau sholat, bisikku. Oh iya. Petra langsung membuka matanya. Tidak lama terlihat Supri yang baru kembali dari mengambil wudhu. Gua mesti gimana nih? Petra tampak kebingungan melihat jamaah sholat subuh yang mulai ramai. Lu pura-pura sholat aja, Pet, sahut Supri. Kagak bisa gua. Ikutin aja gerakannya. Oke deh. Aku dan Petra berjalan ke tempat wudhu, kemudian bergabung dengan jamaah lain untuk sholat subuh berjamaah. Lu tadi baca apa, Pet? Bisikku sambil berjalan keluar masjid. Nggak baca apa-apa, fokus liatin gerakan lu, balasnya. Supri pun tertawa. Nah apa lu, Pri? Itu balikin kali sarungnya, mau lu pakai sampai kosan, sahut Supri. Oh iya. Petra melepaskan sarung lalu menaruh di lemari kecil. Sebelum kembali ke kosan, kami memilih untuk sarapan di warteg dekat gerbang kampus. Lu udah lihat grup WA kosan? Ucap Supri sembari menatap layar ponselnya. Belum, sahutku. Emang ada apaan, Pri? Tanya Petra. Daniar, balas Supri. Spontan aku berhenti makan. Ada apa sama Daniar? Katanya semalam dia jatuh di tangga, jelas Supri. Ah, seriusan? Petra tampak terkejut. Iya, tuh lihat. Supri memperlihatkan foto Daniar yang sedang terbaring di atas tempat tidur dengan luka memar di dahi. Benjolnya gede juga, ucap Petra. Ngapain lu malah fokus ke sana? Omelku. Sorry, gagal fokus. Kok bisa jatuh sih, Pri? Tanyaku. Katanya sih pas lagi mau turun ada yang dorong dari belakang, balas Supri. Siapa? Tanyaku dan Petra kompak. Katanya Riana. Bukannya semalam dia gelantungan di pohon, ucap Petra. Ini kejadiannya sekitar jam 10 pas kita udah di masjid. Mungkin gak sih ini ada hubungannya sama rencana pengajian? Aku menduga Riana tidak senang dengan rencana itu, sehingga ia mengincar Daniar. Kayaknya sih begitu, Bal, balas Supri. Duh, jadi serem balik kosan. Apa malam ini kita tidur di masjid lagi ya? Sahut Petra. Nggak bisa, Pet, soalnya bapak kos udah bilang kalau pengajiannya dimajuin hari ini. Baguslah, biar si Riana cepet pergi. Lagian itu anak pas masih hidup baik-baik aja, kenapa pas mati malah rusuh? Heran. Udah pada kelar kan makanya, balik yuk, siapa tahu anak kos butuh bantuan, ajakku. Setibanya kami di kosan, terlihat Pak Karta sedang mengeluarkan kursi dari ruang tamu. Butuh bantuan, Pak? Tanya Petra. Udah selesai kok, di Petra, balasnya. Petra dan Supri masuk dalam kamar, sementara aku masih berdiri di luar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada Pak Karta. Tentunya ini tentang Riana. Pak, saya boleh tanya sesuatu? Aku memulai percakapan. Mau tanya apa, Dek Iqbal? Balasnya. Bapak yang urus jenazah Riana kan? Iya. Apa jenazah Riana dimandikan di kosan? Habis polisi datang, jenazah Riana langsung dibawa ke rumah sakit, jadi nggak dimandiin di sini, balasnya. Apa Dek Iqbal cium bau kapur barus juga? Imbuhnya. Iya, Pak. Ternyata Pak Karta mengerti arah pembicaraanku. Berarti Dek Iqbal termasuk sensitif, bisa mencium bau orang yang meninggal gak wajar. Bapak pernah lihat Riana? Hampir setiap malam Bapak lihat dia, kadang ada di ruang tamu, dapur, sama sekitar tangga. Malahan pernah juga Bapak lihat dia duduk di situ. Pak Karta menunjuk kursi di sampingku. Spontan aku langsung berdiri. Apa Riana bilang sesuatu? Tanyaku. Dia cuma diam aja. Kalau sama saya, dia bilang sesuatu, Pak. Bilang apa? Dia minta dilepasin tali di lehernya. Pak Karta terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Tali ya? Apa mungkin maksudnya tali yang ada di kamar dia? Emang talinya masih ada di kamar dia? Iya, masih ngegantung di kamar mandi. Kenapa nggak dibuang? Soalnya dilarang sama polisi, katanya buat penyelidikan kasus. Boleh nggak dibuang sekarang, Pak?
Bapak nggak berani, lebih baik tunggu polisi saja. Lagian kita nggak bisa sembarangan megang tali bekas orang bunuh diri. Kenapa emangnya Pak? Soalnya bisa diikutin sama hantunya. Belum megang aja saya udah diikutin Pak. Mungkin Dek Iqbal yang dipilih untuk ngelepasin talinya. Enggak deh Pak, saya nggak berani. Petra muncul dari balik pintu. Bal, gua cariin, ternyata di sini. Kenapa Pet? Ditungguin tuh buat diskusi untuk acara ntar malam. Pak, saya ke dalam dulu, ucapku pamit. Iya Dek, semoga pengajian nanti malam lancar. Amin. Aku pun berharap demikian. Semoga pengajian nanti malam berjalan lancar dan Riana segera menghilang dari kosan ini. Gua ke kamar bentar Pet. Aku berjalan ke kamar. Kret. Ku buka pintu lalu menyalakan lampu. Duduk sebentar di atas kasur sembari memikirkan percakapanku dengan Pak Karta. Apa benar Riana yang memilihku untuk melepaskan tali itu? Jika ku lepaskan, apa ia akan langsung menghilang atau malah akan terus mengikutiku? Entahlah. Aku lelah memikirnya. Lagian ia yang melakukan tindakan itu, kenapa harus merepotkanku? Bergegas aku pergi mandi. Sempat terdiam sebentar di depan kamar mandi, lalu membuka pintu. Melirik ke atas, seketika itu baru teringat kalau kamar mandi Riana berada di atas sana. Tali itu pun masih menggantung di sana. Aku langsung merinding saat memikirkannya, saking takutnya terpaksa mandi dengan pintu terbuka. Setelah itu bergabung dengan teman lain yang sedang diskusi di ruang tamu. Lama amat lu, omel Petra. Mandi dulu Pet, balasku. Udah, sampai mana pembahasannya? Bagi tugas buat belanja bahan makanannya, balas Amira. Oh iya Ra, Daniar baik-baik aja, tanyaku. Sementara dia ngungsi dulu ke kosan temennya. Semoga cepat sembuh. Iya Bal. Kami pun lanjut berdiskusi. Mas Ilham, Farel dan Amira mendapatkan tugas belanja. Dahlia, Poppy dan Gina mendapatkan tugas memasak. Sementara aku, Supri dan Petra mendapatkan tugas mempersiapkan box makanan. Dari semula 18 orang penghuni kosan, kini hanya tersisa setengahnya. Mbak Cici dan Daniar dikabarkan tidak bisa datang. Mungkin mereka masih trauma dengan Riana. Sementara 6 orang lainnya ada yang pulang kampung, mengungsi ke kosan lain atau memutuskan untuk pindah. Aku berharap setelah pengajian ini, kondisi kosan kembali seperti dulu, aman dan tentram tanpa gangguan. Sehingga kami bisa kembali mengobrol sampai subuh di ruang tamu. Sekitar 1 jam kemudian Mas Ilham, Farel dan Amira sudah kembali ke kosan. Semua bahan makanan sudah diserahkan pada bagian dapur, sementara aku, Petra dan Supri mulai mempersiapkan box makanan. Kenapa nggak beli yang styrofoam aja sih? Keluh Petra sambil membentuk box kardus. Sampah plastik Pet, saut Supri. Habis ribet bener kudu staples satu-satu. Udah kerjain aja, mumpung lagi libur kuliah. Padahal weekend gini paling enak nongkrong di kampus, wifi-nya ngebut. Bal, lu diem aja, tegur Supri. Tahu tuh, dari tadi diem doang, lagi mikirin apa sih? Timbal Petra. Kagak mikirin apa-apa, lagi fokus aja, sautku. Lebay amat, cuma motongin kertas nasi aja, sampai fokus banget. Sekitar pukul 1 siang, makanan sudah siap. Rencananya pengajian akan digelar sehabis maghrib. Aku pun kembali ke kamar untuk rebahan di atas kasur. Baru sebentar sudah dibawa ke alam mimpi. Mimpi di sebuah ruangan kosong. Ada kursi yang tergeletak di bagian tengah ruangan. Tepat di atas kursi itu terlihat sebuah tali yang menggantung dengan bagian ujung yang membentuk lingkaran. Persis tali yang biasanya digunakan oleh orang yang gantung diri. Mataku tertuju pada tali itu yang kini mulai bergerak perlahan. Kiri, kanan. Perlahan aku melangkah maju, menegakkan kursi yang tadi tergeletak, lalu naik ke atasnya. Kini tali itu berada tepat di hadapan. Kurai, lalu memasukkannya ke leher. Tendang kursinya Bal, bisik suara halus di telinga. Aku tendang kursi,
Seketika itu leherku tercekik. Aku meronta-ronta meminta pertolongan, tapi tidak ada seorang pun datang. Dada ini sangat sesak, disertai rasa sakit di leher. "Bal, Iqbal!" panggil suara seseorang. Duk duk duk. "Bal, bangun!" Sontak aku terbangun dari tidur, sembari menarik nafas panjang. Duk duk. "Bal!" Ternyata itu suara Petra yang memanggilku sembari menggedor-gedor pintu. Ingin menyahut panggilannya, tapi tenggorokan ini terasa sakit. Tuk tuk tuk. Petra mengetuk kaca jendela sambil menengok ke dalam. "Woi, buka!" teriaknya. Aku bangkit lalu membuka pintu. "Parah, dari tadi dipanggilin kagak bangun-bangun," omelnya. "Gua lagi tidur, Pet," balasku sambil menahan rasa sakit di tenggorokan. "Tidur apaan? Gua lihat tadi lu nyekek diri sendiri. Tuh lihat aja ke kaca, masih ada tandanya." "Ah, masa?" Aku melihat cermin. Benar, ada tanda merah melingkar di leher. Pantas saja rasa sesak dan sakit itu terasa sampai bangun tidur. Apa Riana ingin membunuhku? Kenapa? "Woi Bal, mulai deh diem lagi," ucap Petra. Refleks aku menoleh. "Sekarang jam berapa?" "Jam 5. Buruin, bantuin di depan." "Bantuin apaan lagi?" "Pasang balon." "Ya apa kek, daripada di kamar sendirian terus nyekek diri sendiri." Aku dan Petra berjalan ke ruang tamu. Terlihat karpet sudah digelar. Gelas-gelas minuman kemasan dan kue cemilan pun tertata rapi di bagian tengah. "Baru muncul ini anak," tegur Supri. Itu leher merah amat. Ayo, habis ngapain kalian berdua?" imbuhnya. "Kagak ngapa-ngapain," balasku dan Petra kompak. "Itu si Iqbal tidur sambil nyengkek diri sendiri. Untung gue bangunin. Kalau kagak, bisa nambah satu lagi," sambung Petra. "Serius?" Amira menghampiri kami lalu menatapku. "Gue juga gak tahu. Yang jelas pas bangun, leher gue sakit sama napas sesak banget," jelasku. "Emang lu mimpi apaan?" tanya Supri. "Tadi gua mimpi dikejar-kejar anjing gitu." Aku tidak mau bercerita yang sebenarnya, nanti mereka malah semakin takut. "Emang itu anjing gigit leher? Kan biasanya kaki," tanya Amira. "Kalau yang di mimpi gua agak lain emang, malah gigit leher," balasku. "Oh begitu. Ya udah, kalian mandi atau siap-siap dulu aja. Nanti habis maghrib kumpul di sini lagi." Sekitar pukul 18.15, warga sekitar sudah mulai berdatangan. Bapak kos pun sudah hadir bersama seorang ustadz kenalannya. Sebelum acara pengajian dimulai, Bapak kos mengajak Pak Ustadz naik ke lantai 2. "Harus cepat dibersihin sebelum ada korban lain," ucap Pak Ustadz sembari menuruni tangga. Aku tidak sengaja mendengarnya karena posisiku sedang berdiri di depan kamar. "Sebelum ada korban lain." Kalimat yang cukup menggangguku, apalagi jika dihubungkan dengan kejadian yang menimpa Mbak Cici dan Daniar. Keduanya mengalami kecelakaan akibat ulah Riana. Belum lagi kejadian yang menimpaku tadi. Pengajian dimulai dengan membaca surat Yasin, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Diakhiri dengan doa bersama. Setelah itu, aku, Petra dan Supri membagikan nasi bok pada setiap warga yang datang. Warga mulai membubarkan diri, sementara Pak Ustadz dan Bapak kos masih mengobrol di teras. "Semoga saja doa kita sampai, biar Riana bisa lebih tenang," ucap Supri seraya melipat karpet. "Amin," sahutku. Dep. Tiba-tiba listrik padam. Hanya berselang beberapa detik kemudian terdengar suara orang berteriak dari arah dapur. Spontan aku menyalakan lampu senter di ponsel, kemudian berjalan ke arah dapur bersama Supri dan Amira. Petra!" Aku memanggil Petra yang memang sedang berada di dapur bersama Dahlia dan Poppy. Poppy!" panggil Amira. "Di sini, Ra," sahut Poppy. Aku langsung menyorot ke sumber suaranya. Ternyata ia dan Petra sedang berdiri di pojokan. "Ada apa, Pet?" tanyaku. "Itu," Petra menunjuk ke arah kulkas. Kuarahkan sorot lampu senter ke sana
terlihat Dahlia sedang berdiri menghadap kulkas. Tepat di sampingnya ada Riana yang berdiri menatapku. Aku dan Supri kompak berteriak, kemudian bergabung dengan yang lain di pojokan. "Lia!" panggil Amira, namun Dahlia tidak membalasnya. "Itu si Dahlia ngapain berdiri di sana?" tanyaku. "Nggak tahu, pas mati lampu dia diam doang kayak jadi patung," balas Petra. "Duh, gimana dong ini?" ucap Amira panik. Kembali kuarahkan sorot cahaya di area dekat kulkas. Kami berteriak lagi. Ternyata Riana masih berdiri di sana. "Lu jangan senter ke sana, Bal," omel Putra. Tak, lampu menyala. Kulihat ke arah kulkas. Riana sudah tidak ada di sana. Selang beberapa detik kemudian, tubuh Dahlia terlihat lemas dan seperti akan roboh. Beruntung Supri begitu sigap menangkap tubuh Dahlia sebelum jatuh ke lantai. Bapak kos dan Pak Ustadz menghampiri kami. "Ada apa?" tanya Bapak kos. "Riana, Pak," balas Petra. Bapak kos melirik Pak Ustadz. "Kayaknya harus cepat-cepat diberesin," ucap Pak Ustadz seraya mendekati Supri yang memegangi tubuh Dahlia. Pak Ustadz mengusap kepala Dahlia sambil merapal doa. Tidak lama Dahlia tersadar, berteriak histeris sambil menangis. Pak Ustadz mencoba menenangkannya, lalu meminta Supri untuk mengambil segelas air. Setelah meminum air, Dahlia sudah agak tenang, namun tangannya masih gemetar. Bapak kos meminta kami kembali ke kamar masing-masing. Aku dan Petra memilih untuk pergi ke kamar Supri, sementara Amira dan Poppy mengantar Dahlia ke kamarnya. Terdengar suara langkah kaki mendekat saat aku sedang ngobrol di kamar Supri. Tidak lama Mas Ilham dan Gali muncul. "Ada apaan tadi?" tanyanya. Saat kejadian, Mas Ilham, Gali dan Farel sedang berada di kamar, sehingga tidak tahu kegaduhan yang terjadi di dapur. "Riana, Mas," sautku. "Kenapa lagi dia? Nampakin diri di dapur pas lampu mati." Semakin menjadi-jadi aja dia. "Iya, Mas, kasihan Dahlia tadi sampai shock berat gitu." "Terus kata Bapak kos gimana?" "Kita disuruh ke kamar dulu." "Semoga saja Bapak kos sama Pak Ustadz bisa ngusir dia. Capek kalau harus di dalam kamar terus pas malam," ucap Mas Ilham. "Iya, gue jadi males balik kosan," timbal Gali. "Pantesan 3 hari ini lu jarang kelihatan, Li," ucap Petra. "Iya, gue lagi sering di kampus sampai malam. Sekarang ada di kosan cuma gara-gara acara pengajian. Pengennya dia hilang, malah muncul. Kan jadi makin males lagi di kosan." Mas Ilham dan Gali kembali ke kamarnya. Tiba-tiba perut ini keroncongan. "Pri, lu lapar gak?" tanyaku. "Mayan," sautnya. "Di dapur masih ada makanan tuh," timbal Petra yang sedang tiduran di atas kasur. "Kagak berani gua," sautku. "Ntar pas lagi ngambil ayam, tiba-tiba ada yang muncul di belakang." "Kan masih ada Bapak kos sama Pak Ustadz," balas Petra. "Kalau udah pulang gimana?" "Ya berarti lu sendirian. Apa mau gue anterin? Gue juga lumayan lapar nih. Repot kan kalau tengah malam lapar. Mana sanggup pergi ke dapur." "Ayo." Aku langsung berdiri dengan semangat. "Ayo, Pri." Kami pun berjalan ke dapur. Saat akan melewati ruang tamu, terlihat Pak Ustadz, Bapak kos dan Pak Karta masih ngobrol di teras. Bergegas kami berbelok ke ruang tamu lalu menuju dapur. "Ambil agak banyak, Bal," ucap Petra yang sedang mengambil air es di kulkas. Sedangkan aku menaruh potongan ayam goreng di atas piring. "Pri, bawa aja magic cherry-nya ke kamar daripada repot," ucap Petra. "Ntar kalau yang lain mau makan gimana?" "Kagak mungkin ada yang berani ke dapur, santuy aja." "Enggak ah, ntar gue dituduh maling magic jar. Semalam doang." "No." Supri tetap menyendok nasi ke mangkuk besar. "Udah?" tanya Petra. "Udah," sautku. Kami pun berjalan ke kamar, namun saat akan berbelok ke ruang tamu, tidak sengaja berpapasan dengan. Kami berteriak kompak, hingga aku nyaris menjatuhkan piring berisi ayam goreng. "Ah, Pak Karta, ngagetin aja," protesku. "Dek Iqbal, tadi saya cariin di kamarnya gak ada, ternyata lagi di dapur," balasnya.
Emang ada apa ya Pak? Tanyaku bingung. Bapak kos sama Pak Ustadz mau ngobrol sebentar. Aku menyerahkan piring pada Petra. Awas, jangan makan duluan, pesanku. Lalu pergi bersama Pak Karta ke teras. Banyak pertanyaan yang diajukan Bapak kos dan Pak Ustadz, semuanya tentang Riana. Kalau benar, berarti masalahnya ada di tali itu, ucap Pak Ustadz. Iya Tat, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya itu udah ranah polisi dan udah dikasih garis kuning juga, balas Bapak kos. Rencananya kapan polisi mau olah TKP? Biasanya kan cepet, ini udah 4 hari masih belum juga. Katanya sih hari Senin Tat. Berarti lusa. Saya cuma khawatir aja kalau bakal ada korban lain. Apalagi Dek Iqbal bilang kalau udah ada 2 orang yang dibikin hampir celaka. Tidak ada yang bisa dilakukan Bapak kos. Harapan terakhir untuk membuang tali itu adalah polisi. Aku sangat khawatir kalau Riana akan mencelakai salah satu dari kami sebelum polisi datang. Lama amat, protes Petra saat aku kembali ke kamar. Iya, padahal perut gua udah keroncongan, balasku seraya duduk di lantai, bergabung bersama Petra dan Supri. Hampir aja kita makan duluan, ucap Supri kembali mengambil ayam goreng. Sambelnya mana? Tanyaku sambil mencari keberadaan sambel. Astaga, lupa, sahut Petra. Yah, gak nampol kalau gak pakai sambel. Terus gimana dong? Ambil lah Pet, kan itu tugas lu. Lu tahu sendiri di dapur lagi horor-horornya. Ada Pak Ustadz sama Pak Kos kok, lagi ngobrol di depan. Yakin? Kalau iya, mending lu temenin gua. Nah bener tuh, sono Bal, sahut Supri. Oke dah, aku dan Petra pergi ke dapur. Kayaknya Bapak Kos udah balik. Aku agak curiga karena suasana di lorong agak gelap. Tuh kan, untung gua gak ambil sendiri. Benar saja, saat tiba di ujung lorong, terlihat pintu depan sudah tertutup. Lampu ruang tamu pun gelap. Mending gak usah makan pakai sambal Bal, ucap Petra seraya menghentikan langkah. Ide bagus, kali ini aku setuju karena hawanya sudah tidak enak. Kami pun berbalik badan kembali ke kamar. Namun dari kejauhan terlihat ada Riana sedang berdiri di depan kamarku, setengah melayang dengan kepalanya yang miring. Dep. Lampu lorong mati, selama mati kemudian menyala lagi. Namun Riana sudah menghilang. Bal, dia ngilang, bisik Petra sembari memegang tanganku. Iya, balasku. Belum sempat melangkah, tiba-tiba tercium aroma anyir bercampur busuk, diikuti hawa dingin di belakang leher. Bal, bisik Riana tepat di belakangku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.